Buah kurma yang menjadi primadona para jemaah haji dan umroh menjadi oleh-oleh wajib. Buah tin atau ara yang diduga sebagai buah kuldi memang bukan hanya 2 buah yang disebut dalam Al-Quran. Buah delima, buah yang di dalamnya berbentuk biji-bijian ini nyatanya juga disebut dalam kitab suci Al-Quran memiliki khasiat yang tinggi untuk membersihkan lambung. Tak hanya berkhasiat tinggi, buah delima juga disebut-sebut buah surga. Seperti apa penjelasan kitab suci terkait keberadaan buah delima? Inilah penjelasan Ustadz Riza berikut ini. Pemirsa, di dalam Quran Surah Ar-Rahman 3 kali Allah menyebutkan buah delima. Logikanya seseorang berpikir ketika menyukai seseorang atau jatuh cinta kepada objek, maka objek itu akan selalu diingat dan disebutkan. Sama, ketika Allah jatuh cinta dan menyukai sesuatu, maka benda itu akan disebutkan. Di dalam ayat ke-68 disebutkan fiha fakihatu wa nakhlun wa rumman. Di dalamnya ada bermacam-macam buah. Salah satu di antaranya nakhlun, kurma, wa rumman, delima. Nah, delima ini merupakan salah satu bentuk buah surga yang di dunia juga ada. That is the big question. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa buah yang ada di surga ada di dunia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap yang Allah ciptakan tidak pernah sia-sia. Sebab apa? Ada hikmah yang dahsyat yang Allah janji dan ingin berikan kepada kita. Tidak hanya delima yang istimewa karena disebut dalam kitab suci Al-Quran. Buah lainnya yang ada di bumi yang juga disebut dalam kitab suci dan menjadi buah-buahan surga adalah buah pisang, anggur hingga zaitun. Benarkah buah zaitun, pisang hingga anggur yang begitu mudah dijumpai dan didapat di muka bumi ini menjadi buah surga? Ya, memang kalau saya tidak salah di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, An-Nahl, dan mungkin ada beberapa surat lain yang menyebutkan ada jenis buah tertentu yang ada di dalam surga. Di antaranya ada buah anggur, buah pisang, buah delima, ataupun buah-buah yang lain. Di ayat Quran surah Al-Waqiah, di situ dijelaskan bahwasanya ayat 27 sampai 31 dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Coba pemirsa, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Ternyata pisang itu kesukaan saya juga pemirsa. Ternyata juga merupakan buah surga ya. Itu merupakan salah satu indikasi buah yang ada di surga. Kemudian buah anggur. Apakah Al-Quran juga menjelaskan? Yuk kita buka Quran Surah An-Naba ayat 31 dan 33 dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kebun-kebun dan buah anggur. Ternyata pemirsa, buah anggur juga disebutkan di dalam Quran Surah An-Naba salah satu buah yang ada di surga. Ya, buah zaitun juga. Wantini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Jadi buah-buah yang diungkapkan di Al-Quran rata-rata adalah buah yang diambil dari surga. Sering disebut di dalam kitab suci, delima, anggur, pisang, zaitun, bahkan hingga kurma memang memiliki khasiatnya masing-masing. Benarkah mencicipi buah-buah surgawi itu dapat mendatangkan kesembuhan untuk berbagai penyakit? Apa khasiat yang terkandung dalam buah delima, anggur, hingga kurma yang disebut-sebut sebagai buah surga itu? Tentang warumman, tentang buah delima, maka dalam jurnal Medicine Healthy, jurnal kesehatan yang pernah disurvei di lembaga Amerika Serikat, maka ada beberapa indikator manfaat dari buah delima yang ternyata bisa menyembuhkan penyakit. Salah satu di antaranya adalah kanker, antioksidan, menguatkan otak, memperbagus untuk vitamin C kesehatan, dan juga osteoporosis, tekanan darah tinggi. Memang kan sunnahnya kalau kita berbuka puasa, kurma, kita buka puasa pakai kurma. Dan memang sudah disebutkan bahwa di Al-Quran bahwa buah kurma itu banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan.
Sekarang ini juga aku rutin mengkonsumsi sari kurma. Kan memang sudah terbukti ya sari kurma itu bagus sekali buat kesehatan untuk orang yang demam berdarah sari kurmanya gitu. Terus kandungan seratnya paling tinggi kan kurma itu. Anggur memang aku juga suka anggur dan dia kan kaya akan vitamin C. Kalau pisang dia kaya akan potasium, bisa memberikan energi untuk tubuh. Untuk orang-orang yang fitness biasanya mereka makannya pisang. Berbagai indikator kesehatan itulah yang semakin membuktikan bahwasanya banyaknya buah-buahan yang Allah sebutkan di Al-Quran berarti memberikan indikasi buah itu memberikan kesehatan buat tubuh manusia. Delima, anggur, zaitun, pisang, tin, dan kurma. Inilah buah-buah yang sering disebut di dalam kitab suci Al-Quran.